gelas air laut itu bisa memberi energi selama 1 bulan 1 kota itu ya. Samuel hadir, Pak. Ya, dari mana Sam? Salami, Pak. Tadi kirain langsung matematika, lupa, Pak. Oh, Jadi oke. langsung komit matematika. Makasih, Pak. Ya, oke. Nah, kita bicara tentang radioaktivitas ya. Kemarin kita bicara tentang inti yang tidak stabil, dia akan meluruh ya. Seperti uranium itu dia akan meluruh hingga nanti menjadi timbal sebenarnya ya. Menjadi timbal itu kan stabil. Tapi butuh waktu yang sangat lama ya, tidak hanya berpuluh-puluh tahun, berjuta-juta tahun ya, beratus-ratus tahun ya. Nah, kita akan lihat tentang peristiwa radioaktif ini ya. Oke, ini belum ya. Nah, apa sih radioaktif itu? Jadi radioaktif itu adalah pemancaran sinar-sinar radioaktif secara spontan disertai peluruhan inti yang lain. Ya, jadi saya bilang tadi uranium itu akan meluruh menjadi inti yang stabil sambil memancarkan energi. Ya. Nah, sinar-sinar itu apa saja atau energi itu apa saja yang dipancarkan? Itu yang pertama itu adalah sinar alfa. Ya. Nah, sinar alfa itu terdiri dari inti helium karena dia bermuatan positif. Ya. Ketika dia bermuatan, maka akan bisa dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Ingat lagi materi kita tentang waktu itu ketika muatan yang bergerak berada pada medan listrik, ya masih ingat ya? Masih ingat kan? Ya, dilihat lagi dan catatannya. Nah, dia karena dia bermuatan positif, maka dia bisa dibelokkan oleh medan magnet. Ya. Nah, sinar alfa itu mempunyai daya tembus yang kecil, artinya energinya kecil, tetapi daya ionisasinya besar. Ya. Jika suatu atom atau unsur tadi memancarkan sinar alfa, maka nomor atom itu akan berkurang 2 dan nomor massa itu berkurang 4. Ya, ini contohnya ini. Ya, ini jadi dia akan memancar, ya akan memancarkan sinar atau energi ya atau partikel ya. Oke. Nah, ini itu adalah sinar alfa ya, helium. Nah, contohnya apa? Contohnya itu misalnya uranium ya, uranium 238 U92 itu akan meluruh ya, meluruh menjadi thorium 23490 itu dengan memancarkan sinar alfa ya. Uranium meluruh menjadi thorium dan sinar alfa. Kemudian radium, ya radium 22688 itu akan meluruh menjadi radium juga 22286 ya dengan memancarkan sinar alfa ya. Ini peristiwa radioaktivitas alam ya. Kemudian ada sinar beta ya. Nah, sinar beta itu terdiri dari elektron inti ya. Dia bermuatan negatif, maka dia bisa dibelokkan oleh medan listrik atau medan magnet. Nah, dia mempunyai daya tembus yang lebih besar atau energinya lebih besar dari sinar alfa, tetapi daya ionisasinya kurang dari sinar alfa ini ya. Ya. Nah, bila suatu atom itu memancarkan sinar beta, maka nomor atomnya itu akan bertambah 1 dan nomor masanya tetap. Karena dia memancarkan elektron tadi ya dari inti. Jadi ini persamaannya dia akan bertambah 1 nomor atomnya ya. Nah, ini contohnya misalnya karbon ya. Ini kan isotop karbon 14C6. Karbon kan harusnya 12 kalau stabil. Ini isotop berarti dia akan meluruh menjadi karbon 14. Ini ya karbon stabil yang ini ya 14C7 ya. Berarti dia akan meluruh sambil memancarkan sinar beta ya. Contoh juga nitrogen. Nitrogen itu udah bisa berubah menjadi ini isotop nitrogen 12N7 berubah menjadi karbon sambil memancarkan sinar beta ya. Ini adalah contoh tadi radioaktivitas ya dengan memancarkan sinar beta. Dan yang terakhir itu adalah sinar gamma. Nah, ini yang berupa gelombang elektromagnetik yang disebut dengan foton. Ya, karena foton itu kan tidak bermuatan, maka dia tidak dibelokkan oleh medan listrik atau medan magnet.
tapi dia mempunyai daya tembus yang sangat besar karena energinya sangat besar ya. Seperti kita tahu pada gelombang elektromagnetik, pada spektrumnya itu rentang gelombang elektromagnetik itu yang terbesar kan frekuensinya itu pada sinar gamma ya. Pada sinar gamma itu frekuensinya terbesar sehingga energinya juga paling besar ya. Makanya dia mempunyai daya tembus yang sangat besar, tetapi daya ionisasinya sangat kecil ya. Bila suatu atom itu memancarkan sinar gamma, maka nomor atom dan nomor masanya tetap. Nah, contohnya thorium, dia memancarkan sinar gamma ya tetap menjadi thorium ya, karena cenderung sambil memancarkan, meluruh sambil memancarkan sinar gamma ya. Nah, ini adalah contoh tentang radioaktivitas. Beberapa partikel radioaktivitas lain ya. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan rekan-rekan? Nggak Halo? ada. Nggak ada, oke. Beberapa contoh partikel radioaktif yang lain, ini contohnya ya. Bisa melepas beberapa partikel ya, isotop ketika tidak stabil. Misalnya neutron ya. Neutron itu kan netral, maka dia tidak bermuatan listrik. Ya, masanya 1 SMA. Ya. Proton ya, bermuatan listrik positif. Deuteron ya, bermuatan listrik positif juga. Tritron atau tritium 31 ya. Kemudian sinar alfa tadi, helium tadi ya, inti helium. Kemudian sinar beta dan positron. Positron itu listriknya positif ya, kalau sinar beta itu negatif tadi ya. Dan sinar gamma. Ini adalah partikel-partikel radiasi yang dipancarkan oleh isotop ya, isotop yang tidak stabil ya. Oke, tadi pertanyaannya, Pak, kenapa Chernobyl itu sampai sekarang masih belum boleh dihuni ya. Memang kan sudah berapa tahun ini, memang masih ada radio istopnya ya. Yang tadi saya sampaikan misalnya ya tentang radioaktif itu memang waktu paruhnya itu sangat lama, hingga ratusan tahun ya, hingga ratusan tahun. Nah, coba kita akan bahas tentang waktu paruh ya. Jadi bagaimana ketika radioaktif itu meluruh ya, meluruh menjadi masanya hingga hilang misalnya ya. Nah, apa itu peluruan radioaktif? Peluruan radioaktif itu adalah pecahnya atom secara spontan ya. Unsur-unsur radioaktif itu selalu meluruh untuk menuju ke keadaan stabilnya. Proses pelururan inti radioaktif dapat ditulis sebagai berikut nih. Jadi NT sama dengan N0, E itu bilangan alami, pangkat min lambda T ya. Di mana N0 itu adalah jumlah inti mula-mula atau jumlah massa mula-mula, dan NT itu adalah jumlah yang belum meluruh ya. Dan lambda itu adalah konstanta pelururan dan T itu adalah waktu meluruh ya. Apabila banyaknya inti yang belum meluruh tinggal setengahnya dari jumlah inti semula, maka waktu yang diperlukan itu disebut waktu paruh. Jadi misalnya, apa itu waktu paruh? Waktu paruh itu waktu yang diperlukan oleh inti meluruh menjadi separuhnya ya. Karena pecahnya atom itu secara spontan, jadi tidak bisa diprediksi kapan tiba-tiba pecah gitu kan. Nah, makanya dia mengambil namanya waktu paruh ya. Waktu paruh itu waktu dari satu tinggal separuh itu butuh waktu berapa tahun ya. Coba kalian sambil search misalnya beberapa uranium itu waktu paruhnya berapa ya. Boleh sambil kalian cari ya. Nanti di situ akan dapat waktunya lama sekali ya. Ini misalnya ya. Jadi ketika tinggal separuhnya dari N0 menjadi separuhnya, nah ini disebut dengan T, ini adalah waktu paruhnya ya. Waktu paruhnya ya. Nanti menjadi separuh lagi
ya itu menjadi 2T, 2 kali waktu paruhnya dan seterusnya. Ya. Nah, ini waktu paruh itu adalah 0,693 per konstanta peluruhannya. Nah, untuk hubungannya antara jumlah inti mula-mula dan jumlah inti yang belum meluruh itu seperti ini ya. NT sama dengan N0 kali setengah pangkat N, di mana N itu adalah T per T pangkat setengah. T setengah, sorry. T pangkat setengah. T setengah. T setengah itu adalah waktu paruh ya. Nah, kita akan lihat contoh saja langsung biar lebih paham. Ya. Nih, tahun 1986 itu kecelakaan reaktor nuklir Chernobyl itu terjadi. Nah, ledakan yang terjadi itu menyebarkan bahan kimia beracun tinggi seperti plutonium ya, ke daerah dengan luasan yang sangat luas ya, ratusan kilometer. Pemerintah mengevakuasi kota tersebut dan daerah sekitarnya. Nah, kita melihat mengapa sampai sekarang kota ini masih tidak berpenghuni. Berarti masih ada sisa-sisa radioaktifnya ya. Nah, kita misalkan di Chernobyl itu masih ada plutonium yang tersisa sekitar misalnya 10 kg ya. Nah, kita mau tahu ketika sampai saat ini ya. Ini sampai 2022 itu tinggal berapa nih ya? Atau sampai 1000 tahun lagi itu apakah masih belum hilang ya? Nanti kita akan lihat ya. Nah, kita perlu tahu dulu datanya nih, berapakah waktu paruh plutonium. Boleh dicarikan, boleh di-search. Berapa waktu paruh plutonium? Tolong dicarikan. Bila. Sabar pengelek. Oke. 14,4 tahun pas saya cari mah. Enggak. Tergantung nih, mau plutonium jenis apa? Mau 241, Oh iya Pak, ada 2. 239. Yoi. 239. 239, 24.000 tahun. Ya. Jadi waktu paruhnya, T setengahnya itu adalah 24.000, lebih tepatnya 24.100 tahun. Ya. Nah, itu artinya apa sih? Jadi misalnya tadi yang disebut dengan waktu paruh, kalau misalnya mula-mula 10 kg ya, ini adalah N-nya, ini adalah waktu T ya. Maka ketika dia menjadi 5 kg, dia butuh waktunya adalah 24.100 tahun. Perhatikan di sini ya. Nih. Nah, kalau sampai 100.000 tahun, 100.000 tahun ya tinggal seberapa ya. Ini grafiknya seperti ini. Ya, ini grafik eksponensial ya. Grafik linear. Nah, kita mau lihat nih. Nah, kita tadi cuman dari tahun 1986 sampai sekarang 2022 ya. Nanti nomor 1 kita bahas dulu yang A. Berarti kita kurangi 2022 kurangi 1986. Berapa guys? Berapa tahun? 30? Halo? 14 tambah 22 berapa, Pak? 36 Pak. Ya? 36 tahun ya. Nah, 36 tahun tuh tinggal berapa nih dari 10 kg ya. Oke, kita masukkan persamaan yang tadi. N atau NT itu sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T setengah ya, waktu paruhnya. Yang kita mau cari NT, masa mula-mula kan 10 kg ya. Kali setengah pangkat T, T-nya kan 30 tahun nih. 36, sorry. Per waktu paruhnya 24.100 tahun ya. Berarti 10 kali setengah pangkat 36 bagi 24.100. 36 bagi 24.100. Berapa? 36 bagi 24.100. 0,0015.
Ya, 0,00149 boleh, 15 boleh. Kita hitung setengah pangkat 0,0015 itu berapa? Bentar, ini saya 0,5 pangkat 0,00149. Ya, ini hasilnya adalah 10 kali 0,9986 lah, itulah kilogram ya. Berarti ini kan 10 kali 0, berarti menjadi 9,987 kilogram. Perhatikan dalam waktu 36 tahun itu hanya meluruh beberapa saja ya. Makanya waktu paruhnya ya, waktu meluruhnya itu sangat lama nih si plutonium nih ya. Nah, yang B kalau 1000 tahun 100.000 tahun. Pak. Ya. Yuk. Itu teh 0,00149 dibagi 2 kan? Bagi 2 gimana nih? Setengah pangkat. Oh, pangkat. Pangkat. Tuh. Pangkat N. Ya, Jadi ya. Kirain N kali, Pak. kan. Kali setengah pangkat N. N itu adalah T per T pangkat setengah. Ya. Oke, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau 100.000 tahun, berarti kan T-nya adalah 100.000 tahun. Ya, maka tinggal kita masukkan juga N sama dengan N0 kali setengah, berarti 100.000 per 24.100. Ya, coret, ini coret. Berarti 10 setengah pangkat berapa ini? Jadi 10.000 bagi 241. 0,056 kok 0, sih? 4,4149 ya? Benar? Nah, kita masukkan setengah pangkat 4,419 itu adalah ini pangkat ya, bukan kali ya. 0,0564 ya. Dan ini kalau saya kalikan berarti menjadi 0,564 kilogram. 100.000 tahun aja belum habis semua nih plutoniumnya ya kalau 10 kilogram. Bayangin saja ya. Ya. Makanya buku catatannya Mercury ya. Itu kalau dilihat pakai namanya buat pendeteksi adanya radioaktivitas itu namanya alat pencacah Geiger-Müller ya. Itu buat mendeteksi itu masih bisa dibaca gitu loh ya. Masih bisa terbaca ya. Pokoknya ada kandungan plutoniumnya misalnya ya. Karena waktu paruhnya sangat lama ya. Sebenarnya kalau radioaktivitas alam tuh di semua itu ada gitu ya, di atmosfer itu ada, di bumi itu juga ada ya, di tubuh kita itu ada ya, kalium itu misalnya ya, karbon itu jejak karbon. Nah, itu contoh dari tadi waktu paruh tadi ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan rekan-rekan? Pak. Yuk. Kalau ujian gitu, Pak, soalnya kayak gini perlu kalkulator atuh, Pak. Ya, nanti pasti angkanya bisa dicoret-coret lah. Tapi pakai kalkulator boleh dong berarti. Kalau susah. Ya, enggak lah. Kok Bapak aja tadi pakai kalkulator? Ya kan biar pasti. Adalah nanti kalau ujian mah angkanya dipermudah. Kita juga biar pasti, Pak, makanya pakai Iya kalkulator. betul, Bro. Kita, lu aja kali. Enggak, nanti tuh biasanya diketahui. Jadi setengah pangkat ini tuh berapa nilainya? Biasanya seperti itu. Jadi tinggal dibolak-balik. Ya. Oke, Pak. Oh ya, penggunaan radioaktif itu banyak ya. Tadi misalnya selain nanti kita akan bahas itu ya. Nah, ini contoh juga misalnya jejak karbon itu untuk mengetahui umur. Ya, ini contohnya.
Seorang arkeolog menemukan batuan purba di Gunung Padang Cianjur. Ya, ada yang udah pernah ke sana? Ya, bangunan megalitik yang katanya itu lebih tua dari piramida di Mesir. Nah, pada fosil itu ditemukan, itu terdata masih tersisa 25% karbon aktif C14. Jika waktu paruh isotop C14 itu adalah 5.600 tahun, berapa umur fosil itu? Yo, dengan cara yang sama. Ya, dari kita tahu bahwa kalau N mula-mula itu kan berarti 100%, ya kan? Kemudian ini masih tersisa, ya. NT-nya adalah 25%. Nah, berapa nih umurnya? T-nya itu berapa? Yang kita cari adalah T-nya. Ya, kita masukkan ke rumus kan tadi NT sama dengan N0 setengah pangkat T per T pangkat T setengah ya. Berarti saya pindah saja, berarti NT per R0 sama dengan setengah pangkat T per T setengah ya. NT-nya itu adalah 100%, kebalik. Balik cuy. Wah, waktunya 2 menit lagi. Oke. Cepat saja ya. Ini untuk memperkirakan saja. Nah, NT-nya itu adalah 25%, ini per 100%. Coret ya. Coret jadi 4 ya, seperempat ya. Ini setengah T-nya itu adalah 5.000, T per 5.600 ya. Oke, berarti seperempat itu kan adalah setengah pangkat 2 ya. Ini kita gunakan persamaan pangkat, ini setengah T per 5.600. Berarti kan 2 itu sama dengan T per 5.600 atau T sama dengan 2 kali 5.600. Berapa? 11.200 tahun ya. Nah, kira-kira itu umurnya adalah 11.200 tahun. Nah, ini katanya lebih tua dari piramida Mesir. Saya kurang tahu piramida Mesir berapa. Nanti silahkan kalian cari dulu coba. Apakah peradabannya lebih tua dari piramida Mesir. Oke rekan-rekan, hari ini sampai ini aja. Apakah ada pertanyaan? Halo?